Dompet itu ngasih kopi. Orang aja datang bikin ini apa dingin. Allah ya Rob. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala aydan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aydan fi hadisin ukhra, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis kitabullah. Bi ikhtisaril kalam tahiyatan thayyibah wa ihtiraman hasanah. Segenap hadirin jamaah, bapak-bapak pengajian majelis taklim sedulur, syukur alhamdulillah atas kudrat serta iradatnya Allah, atas pertolongannya Allah, kita masih bisa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, bisa melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita, datang dari kediaman masing-masing menuju majelis taklim sedulur ini, yang mudah-mudahan langkah kaki serta ayunan tangan kita dicatat amaliyah ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa amaliyah ibadah yang kelak nanti bisa mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah, senantiasa bisa dipakai untuk ibadah, dan senantiasa pula diberikan serta ditetapkan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita doakan dengan membacakan suratul Fatihah kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita muslimin muslimat, wabil khusus putra dari sedulur kita yang sedang terbaring sakit, senantiasa cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat diberikan kesehatan dan kesembuhan. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa nas'alukal ijabah bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taklim yang akan kita bahas malam ini masih membahas tentang macam-macam rukun puasa. Benar ya? Udah berapa yang sudah dibahas? Lupa. Ada berapa itu Pak Ganes rukun puasa? Ya, kita ulang, kita taukidin. Jumlah rukunnya puasa baik itu fardu ataupun sunnah salah satu asya'a jumlahnya mah cuman ada 3 yang sudah dibahas baru 1 yaitu nih yang nomor kedua yang insya Allah malam ini yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi jami'i ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana bima 'allamtana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha tarku muftirin min wusuli ainin limunfidi maftuhin min jawfin katanawuli ta'amin wa in qalla kasam samatin. Wasaniha tarku muftirin nomor kedua rukunnya puasa yaitu tarku muftirin meninggalkan dari setiap perkara yang membatalkan puasa. Diulang, rukunnya puasa baik itu puasanya sunnah ataupun puasanya fardu, rukun yang nomor keduanya yaitu tarku muftirin meninggalkan dari setiap perkara yang membatalkan puasa. Nyatanya min wusuli ainin limunfidi maftuhin, dari setiap perkara yang datang melalui lubang yang terbuka. Min jaupin, yang dimaksud dengan limun fidi maftuin di sini min jaupin, dari luar masuk barang tersebut melalui lubang yang terbuka masuk ke dalam. Contoh, katana uli amin, seperti masuknya perkara yang membatalkan tersebut dari luar masuk ke dalam lubang yang terbuka. Contohnya yaitu bapak lagi puasa ngambil gorengan. Haji kerjanya Sudah diambil tuh belum cukup diambil doang kong, diambil dibelah kong. Nah, dimakan kong. Nah, itu dari luar goreng singkong tersebut kalau lagi puasa, kalau sudah diambil dimasukin ke dalam mulut terus masuk lewat tenggorokan ke dalam perut, batal puasa. Ajengan hapunten,
Tadi yang dicontohkan mah itu goreng singkong gede itu masak kepel. Bagaimana perkara makanan tersebut yang masuk ke dalam lubang yang terbukanya cuman sedikit? Contoh di sini kasam samatin, kayak makanan tersebut hanya sebatas ukuran kecilnya sebatas biji sawi, biji wijen. Tahu biji wijen Bapak? Yang suka ada di atas roti, biji wijen. Nah, sekecil itu pun makanan yang bila mana dimasukin ke dalam mulut terus masuk ke dalam perut, berarti puasanya batal. Hindari tuh yang seperti itu. Karena menghindari makanan yang masuk lewat lubang terbuka tersebut, yaitu merupakan rukun puasa yang nomor kedua. Gimana itu makanan? Kalau minuman, minum ya, aus, seteguk. Banyak nggak seteguk Pak? Banyak seteguk mah. Karena ada ukuran terkecilnya air tersebut setetes. Batal nggak tuh ajengan bila mana kita lagi puasa memasukkan setetes minuman yang dari luar kita ambil kita tetesin ke dalam mulut contohnya. Wanuk potimain, tidak bedanya dengan makanan sekecil biji wijen, minuman yang hanya sebatas setetes pun itu sama, harus dihindari ketika kita lagi berpuasa. Batal pada nanti puasanya. Bila mana ada setetes makanan, apalagi secangkir gudai mah. Setetes saja bisa membatalkan puasa. Wa idkhali syai'i fil fami aw fi makhruji ghairihi, atau memasukkan sesuatu perkara ke dalam mulut, aw fi makhraji ghairihi, atau memasukkan sesuatu perkara fi makhraji ghairihi, di dalam tempat selain daripada mulut, lubang yang terbuka. Karena yang dari adanya lubang yang terbuka yang ada dalam tubuh kita tuh bukan mulut doang ternyata Mas. Ada yang namanya lubang hidung, ada yang namanya lubang telinga, ada lubang anus tempat BAB, ada lubang tempat kencing. Itu namanya lubang yang terbuka. Hindari tuh kalau lagi puasa dari setiap perkara yang masuk jalur lubang tersebut. Contoh, ka'idkhali udin fi udunin au jarahatin. Kayak seperti kita lagi puasa, bahasa yang sering kita kenal mah ngorek-ngorek kuping. Tuh. Nah, ini maksudnya. Korek kuping kan dari luar, masuk ke dalam telinga, lubang telinga, terus ke dalam. Hati-hati pada hindari hal seperti itu kalau lagi berpuasa. Kenapa? Menghindari hal seperti itu merupakan rukun karena menghindari dari setiap perkara yang membatalkan. Tuh dicontohin di sini. Wa idkhali syai'i fil fami, memasukkan sesuatu perkara ke dalam mulut, au fi makhraji ghairihi, atau ke dalam setiap jalan tempat keluar selain daripada mulut. Ada lubang hidung, lubang telinga, lubang anus, tempat kencing. Dicontohin di sini, ka'idkhali udin fi udunin, kayak contohnya memasukkan korek kuping dah tuh ke dalam Gimana kalau tiang listrik? Ya, apalagi tiang listrik dimasukin. Kalau gini contoh-contoh. Ini bukan
bukan lubang yang terbuka yang tadi disebut. Contoh misalkan di perut kita ada luka bekas sayatan, bekas dioperasi, naudzubillahi min dzalik. Terbuka bekas operasiannya. Kita masukin tuh kayu ke dalam lubang itu. Apa kek yang dimasukin? Enggak kelengkeng kek? Atau buah dukung kek? Atau tadi tuh goreng singkong? Nah, batal enggak kalau ada perkara yang masuk dalam lubang yang terbuka, tapi lubang yang terbukanya yaitu bekas sayatan, luka, au jarahatin, atau masuknya perkara tersebut lewat lubang yang terbuka bekas sayatan. Itu yang dimaksud jarahatin. Batal tuh puasanya. Batal. Karena dari luar masuk ke dalam. Hindari, itu pun rukun puasa yang nomor kedua, menghindari dari setiap perkara yang membatalkan. Kalau muntah gimana? Kan muntah mah dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Sekarang kita balik. Batal nggak ajengan bila mana kita lagi berpuasa, tapi kita sengaja pengen muntah. Enggak pengen muntah ini mah. Enggak mau. Tapi disengaja dipaksa agar keluar itu makan dibalik. Bukan dari luar ke dalam. Tapi dari dalam keluar. Batal enggak puasanya. Ketika ada orang yang sedang berpuasa. Ngehajak-hajak pengen wamin istiqaatin. Dan dihindari perkara yang selanjutnya. Selain memasukkan perkara yang dari luar ke dalam lewat lubang yang terbuka, yaitu menghindari sedang berpuasa disengaja jangan colok-colok. Tidur yang benar, jangan kaki di atas kepala di bawah, yang Anda tergumuh. Nah, sengaja begitunya itu pengen muntahnya tersebut, hukumnya batal. Dari mana dalilnya ajengan? Masa iya sih ngajak batal, ngajak kita pengen muntah, batal puasa, kita harus hindari. Liqaulihi sallallahu alaihi, karena anak hadis dari baginda Rasul mengatakan, man dara'ahu al-ilqa'u ay ghalabahu wa huwa shaimun falaisa alaihi qada'un. Satu nih kalimatnya. Itu batuk namanya. Kata Nabi, man dara'ahu al-ilqa'u ay ghalabahu, barang siapa yang sedang berpuasa tapi tiba-tiba ketika sedang berpuasa pengen muntah. Ini mah pengen. Ada rasa pengen muntah. Wa huwa shaimun, keadaan orang tersebut sedang berpuasa. Falaisa alaihi qada'un, maka hukumnya kepada orang yang sedang berpuasa tapi perasaannya pengen muntah, terus muntah sekalian, maka falaisa alaihi qada'un, orang tersebut tidak ada hukumnya wajib qada, berarti sah puasanya kalau pengen muntah. Yang tadi dibahas mah sengaja. Nah, itu bedanya. Jangan dipakai makanan. Makanya yang kedua begini kata Rasul, wamin istiqa'a fal yuqba, dan barang siapa yang menghaja-haja pengen muntah, istiqa'a. Tadi magolaba, sekarang mah istiqa'a. Bukan pengen ini mah pade, tapi disengaja pengen disengaja. Biar muntah gimana caranya? Nah, kalau hukum yang kedua mah fal yuqba, maka wajib kepada orang tersebut bayar utang. Berarti puasanya batal. Itu perbedaan muntah. Kalau disengaja pengen muntah batal puasanya, kalau tidak disengaja mah tiba-tiba muntah, terusin puasanya. Tidak hukum wajib qada, tidak batal puasa. Berarti yang harus dihindari mah rukun puasa selanjutnya, yaitu dihindari harus jangan sengaja pengen
Riwayat hadisnya siapa? Ibnu Hibban yang meriwayatkan hadis yang tadi dibaca dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min idkhali kulli hasyafatin au qadriha min faqidiha. Terus perkara apa lagi tuh rukun puasa yang harus kita hindari? Yang bila mana kita kerjakan perkara tersebut bisa membatalkan puasa. Selanjutnya nih, selain memasukkan perkara apapun dari luar masuk ke dalam lubang yang terbuka, selain menghindari muntah yang disengaja, selanjutnya yaitu hindari idkhali kulli hasyafatin, memasukkan setiap hasafah. Hasafah apaan, Je? Jawab, Ge. Kayak sampai Hasafah itu kepala kadal. Hindari tuh kalau kita lagi puasa, culak colok hasafah kita ke dalam parji perempuan. Apa saya harus ekstrim gitu ngomongnya ini? Jangan ya? Nah, ya. Yang biasanya kita pakai halal mau kapan saja dengan istri kita. Nah, kalau lagi puasa mah tahan dari semenjak munculnya matahari sampai terbenam matahari, hasafah kita jangan dicolok-colokin. Nah, awas perbedaannya, ada hasafah, ada zakar. Itu ada warna hitam, ada warna hasafah tuh yang mana? Tuh dari perbatasan awal sampai tengah. Ini namanya hasafah. Yang melenis kayak helm. Bukan saya jorok ini, Pade. Mohon maaf ya. Nah, yang dari sini yang ngebendol sampai ke sini itu namanya zakar. Yang di bawah tuh kan zut. Nah, itu beda. Ya takut belum ada yang tahu, belum ada yang paham mana hasafah, mana zakar, mana kanzut. Ya, nah itu lato-lato ji zaman sekarang mana mah, ya mohon maaf ya. Nah, dengan tentang hukum. Nah, hasafah nggak usah sama dakar-dakar ada yang dicolokin. Hasafah ini ngelebes aja masuk ke dalam, bek aja. Itu batal puasa. Tengok aja di dalam. Nengokin doang, nyaba. Kalau bahasa orang Jawa mau nyaba. Nah, harus dihindari. Perkara yang nomor selanjutnya yaitu memasukkan setiap hasafah au qadriha atau ukuran hasafahnya tersebut. Nah, sekarang begini. Fala yubtiru bi idkhali ba'diha binisbati lil wati'i. Gimana ajengan? Saya nggak pengen nanya, kan tadi katanya biar jelas. Nah, yang namanya hasafah kan dari ujung sini sampai perbatasan yang hitam. Ya, itu namanya hasafah. Harus dihindari, apalagi sampai zakar yang kita colokin. Ini mah ajengan. Enggak semuanya, cuman setengah doang. Ji, setengah doang yang dicolokin. Ya, batal nggak tuh ajengan bila mana kita sedang puasa nyolokin hasafah kita tapi cuman sepotong, setengah doang, setengah masuk, setengah di luar. Lagi nggak ada kerjaan kata saya mah. Iseng sambil nungguin THR-an kali ini mah. Nah, kalau yang masuk cuman setengah doang, mah hasafahnya tersebut jawabannya fala yubtiru bi idkhali ba'diha, tidak batal puasanya sebab memasukkan setengah hasafah. Ya lagi kata saya tadi kada ada kerjaan, masih mendingan kata saya maka JB.
nyari kurma buat ustad, buat bukaan, nyari gorengan daripada colak-colak begitu doang. Buat apa? Nggak ada kerjaan. Masih mendingan beli kolak ke sono aja. Nah, sebulan kali Ji. Nah, pertanyaan kedua begini. Mohon maaf, kan ada yang nyolok, ada yang dicolok. Bener? Itu yang kagak batal dua-duanya apa yang nyolokin doang? Apa sebaliknya yang dicolok yang batal, yang nyolok mah kagak? Itu dua-duanya tuh dia menjawab itu. Ayo siapa lagi yang mau jawab? Dua-duanya. Ya, kita buktiin. Fala yuftiru bi idkhali ba'diha, maka tidak batal puasanya orang yang sedang berpuasa sebab memasukkan setengah hasapahnya binisbatin lil wati'i, mohon maaf, hanya sebatas kepada orang yang nyolokin doang, cowokannya doang yang kagak batal, berarti ceweannya mah mampus. Nah, wa ammal mautu, adapun orang yang diselidut, ceweknya, fayuftiru bi idkhali ba'di, batal puasanya sebab ada perkara setengah hasapah yang masuk ke dalam farjinya. Taukidin nih, meskipun tidak batal sebab orang memasukkan setengah hasapah, tapi orang yang dimasukinnya mah yang dicolok perempuannya, puasanya yang nyolok kagak. Kan nembak. Nah sekarang begini alasannya. Nah, kenapa kok beda begitu? Yang nyolokin mah enak kagak batal, yang dicolok malahan batal. Ya sekarang jawabannya begini. Fayubtiru bi idkhali ba'di li annahu qad wasalat aina jaufihi, karena perempuan yang dicolok batal mah sebab ada perkara barang dunia yang tadinya dari luar masuk ke dalam, ya itu yang menjadikan batal. Kan kalau laki-laki menyolokin dong pada, terkecuali semuanya blebes aja. Nah baru yang nyolok batal, yang dicolok hancur minah itu mah. Kurang kerjaan. Ya. Dah. Nah, fahuwa min hadhil jihati la min jihatil wati. Yang tadi disebutkan karena perempuan batal, laki-laki tidak batal mah bukan sabab karena watinya. Min jihati la min jihatil wati, bukan sebab batalnya karena diwatinya, karena sebab ada perkara dari luar masuk ke dalam. Titik. Oke ini perkara yang harus dihindari ketika kita berpuasa. Rukun puasa yang nomor ketiga, yang nomor kedua. Satu, menghindari dari setiap perkara yang dari luar masuk ke dalam lubang yang terbuka. Keduanya, hindari tuh dari setiap perkara pengen muntah bisa. Yang ketiganya yang harus dihindari ketika berpuasa, yaitu memasukkan hasap yang batalkan yang kandas. Yang kandas. Nah, kalau kandas kan enggak. Kalau sampai ke sini Manji batal awas. Lagi salah. Nah iya makanya. Kalau cuma dikorek bagiannya doang nggak jadi masalah, dari luar ini masih kelihatan. Dari sudah masuk ke dalam begini shot aja, atau batal. Jadi isi alu batal. Nah, dicolek-colek begitu, hati batal. Terusin apa jangan ini? Lanjut. Nggak apa-apa ya. Makan dari lama ini. Wa min inzalil maniyi bilamsi basyaratin bisyahwatin kal wattoi bila inzalin bal ula li annal al inzala huwa al maksudu bil wati. Perkara yang harus dihindari ketika kita sedang berpuasa, sebab ini termasuk rukun puasa yang bisa membatalkan puasa kalau dikerjakan, yaitu hindari dari setiap perkara keluarnya air mani. Pade? Ngerti?
Empatnya, hindari dari setiap perkara mengeluarkan air. Simpen aja udah buat tar malam. Dengan cara apa? Bilamsil basyarati bisahwatin, sebab memegang kulit dengan adanya rasa syahwat. Awas hati-hati, ini masalahnya nih. Memegang kulit dengan adanya rasa syahwat ketika kita sedang berpuasa itu harus dihindari. Sebaliknya, berarti kalau sampai ini terjadi orang sedang berpuasa memegang kulit lawan jenis dengan ada rasa syahwat sampai keluar air mani, hukum puasanya jadi itu maksudnya. Kalau wapai kayak hubungan suami istri. Bila inzalin, karena bertemunya kulit laki-laki dan perempuan disertai dengan adanya rasa syahwat tersebut sampai mengeluarkan air mani, itu tidak beda hukumnya kayak kita ngewati nyolokin dakar kita ke dalam farji perempuan bila injalin tanpa keluar air kayak di atas, memasukkan hasapah, batal puasa kita meskipun tidak keluar air. Tidak bedanya bersentuhan kulit doang, desek-desekan mungkin di Tanah Abang. Ya, kebetulan di pinggirnya ada yang bohai, dada kebuka, paha kebuka, digesek-gesek sama jali, cerot aja keluar, nah batal pergi dengan adanya rasa syahwatnya tersebut. Makanya kalau mau berbelanjaan, saran saya nih, kalau mau itu jangan ketika di dalam bulan puasa. Ya aus kata saya mah, nggak bisa makan kagak bisa minum, bener nggak? Sekarang nih buruan kalau mau beliin sarung PHS Ustadz mah, keceplosan saya ngomong. Nggak usah nungguin nanti, ngapain? Belanja sekarang buat anak, buat istri, buat kita siapin. Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, dipakai buat sholat taraweh, buat ntar Idul Fitri. Ini mah ketika puasa, anak, istri, mertua dibawa ke Tanah Abang semua. Dia di sana aus ngebasok sekeluarga. On kata saya. Sekarang ajak ustadznya, itu kan enak makan sama ustadznya ya. Maksudnya kalau lagi nggak puasa kan mau diajak kemana aja, enjoy, barokah itu barokah. Ayo dari sekarang hati-hati. Maksudnya agar kita terjaga puasanya di bulan puasa mah, ayo perbanyak ibadah daripada kita seharian nyari baju, nyari kain kagak nemu-nemu, mas mendingan baca Quran atau tidur di rumah, terjaga puasanya. Insya tuh, ngerti. Udah belanja belum Nur? Belum? Kagak kayaknya. Balula li'anna al-inzala huwa al-maksudun bil wati balula. Dibandingkan kita ngawati masukin hasapah ke dalam farji tidak keluar air mani, itu lebih parahnya nih. Kita tidak ngawati bersentuhan kulit dengan lawan jenis sampai keluar air. Lebih parahan itu Mas Yono. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan tujuan memasukkan seorang hasapah ke dalam farji, tujuannya mah ingin mengeluarkan air mani. Tapi meskipun ada perbedaan, yang ono mah kagak parah, yang ini yang parah, dapat dua-duanya ngebatalin puasa. Seperti itu. Itu tuh perkara yang nomor keempat, hindari dari setiap perkara yang bisa mengeluarkan air disertai dengan rasa syahwat. Segitu aja dulu. Sekarang saya mau nanya ajengan, karena caranya mengeluarkan air mani itu yang saya rasa, yang saya tahu banyak. Tadi mau digesek-gesekin doang itu. Gimana kalau mimpi di mobil nungguin bongkaran tidur? Aja. Mimpi ketemu Luna Maya. Kebetulan Luna Mayanya lagi di pantai. Si Uja datang.
Kata nama ya begini aja melotot. Ternyata cerot aja keluar air maninya. Tapi konsepnya lagi mimpi. Nah pertanyaannya, batal apa tidak tuh ajengan ketika ada seorang lagi berpuasa keluar air mani, sebab keluar air maninya lewat Mimpi. ya. Pada deh. Mimpi aja Om J. Mimpi aja dulu ya. Nah ini mah beda. Beda. Meskipun keluar air mani, dengan adanya rasa syahwat pasti enakan, kerasa kan? Kerasa enggak? Keras. Kerasa, kepoh aja pagi-pagi pokoknya banjir. Wala yubtiru bil inzali fin naumin, tidak batal orang yang sedang berpuasa sebab bil inzali keluar air mani, tapi keluarnya fin naumin ketika sedang tidur, yaitu mimpi. Agak batal nasional, terusin puasa. Lagi pagi mimpi pengen gitu lagi. Atau nggak apa-apa, mau 1000 kali ke J. Lanjutin ya. Mimpi lagi lah. Ketemu lagi. Ya. Satu tuh, berarti nggak semuanya keluar air mani ketika puasa itu batal ya. Satu nih, masukin ini nih, bedain. Keluar air mani yang tidak batal puasa, yang tidak membatalkan puasa, yaitu keluar air maninya sebab dengan lewat mimpi. Sekarang saya mau nanya lagi ya, jangan. Gimana kalau keluar air maninya saya mah bukan lewat mimpi, tapi pagi-pagi ngebuka YouTube. Kebetulan ada dangdut. Pas dilihat katanya ini, katanya terbuka banget ini. Saya liatin tuh katanya ajengan, ketika dilihat itu merangsang. Pas merangsang begitu, aceng. Pas aceng cerot keluar mani. Itu mama encer gitu. Enggak apa itu. Ini mah mau yang encer kek, mau yang kental kek, keluar air maninya sebab melihat yang begitu tuh. Entah itu mau melewat media sosial kek, entah itu mau ngelihat melalui lewat kenyataan kek, lewat ada bebek doang, ewean, diintip sama kita Pade di dalam musola. Misalkan lihat bebek muslimin, ewean, itu punya kita berdiri, saking berdirinya kuat tegang, jok aja keluar di masjid Pade ngintip bebek ewean. Batal apa tidak ajengan puasa saya ketika saya melihat bebek ewean doang sampai keluar air mani? Batal ya. Yang tadi sebab mimpi tidak batal. Au binadrin atau sebab non meli tidak batal puasanya Mas. Enggak. Nonton lagi. Cuman kurang kerjaan lagi aja. Nonton lagi. Ya kagak batal puasanya Mas, tapi ganjarannya ini. Tapi bukan dosa-dosa lagi Pade. Yang begitu ditonton mah. Justru ketika kita lagi berpuasa tersebut, segala hal yang dilarang tersebut kita ditahan. Maksud puasa kan al-imsak, menahan tersebut bukan perkara menahan makan dan minum doang, itu mah gampang. Perkara syahwat yang harus kita tahan. Benar? Nah, mata tersebut ketika lagi berpuasa dipakai nonton film yang begituan, dipakai nonton yang kagak boleh ditonton. Sampai keluar air mani lagi puasa, puasanya tidak batal. Silakan kalau mau kerjain. Silakan Amin. Sekalian saya mah pengen nanya, jangan mohon maaf katanya. Saya bukan sekali nontonnya, saya mau hobi nonton film begitu katanya. Oh, saya mah jam 7 nonton, jam 8 nonton, jam 12 nonton lagi aja saya mah. Kira-kira saya mah sehari tuh ada 7 kali cerot-cerotnya. Sekalian batal apa kagak tuh Pade? Ya. Mau itu 1 kali, mau itu 2 kali, ataupun sampai 7 kali dalam sehari keluar air maninya. Kalau sebab nonton yang begituan mah itu hukum puasanya tidak. Udah segitu titik. Mau ngapain? Jangan puasa Ya? Ya udah segitu doang Mas. Batu kata jaya tadi masih mendingan agak puasa sekalian. Ngajak aja Ali, ngajak ngopi. Sebab mimpi tidak batal puasa meskipun keluar air. Yang keduanya sebab nonton. Yang kedua, gimana kalau ngelamun mikir jorok?
ngayal. Kalau Mas Win mah di pabrik sambil nunggu ini adukan bahan, lagi ngaduk bahan, nungguin setengah jam ini katanya. Di pabrik begini. Luna Maya. Ngahayalin Luna Maya lagi aja. Mikir jorok, ngahayal. Pade, lagi enak-enaknya ngahayal begitu. Acang lagi aja. Coba aja pada keluar. Batal apa tidak toh? Hukum ketika orang yang sedang berpuasa ngelamun ngahayal jorok sampai timbul syahwat keluar air. Jawab. Batal. Yang nomor 3, au bi fikrin atau sebab mikir ngelamun ngahayal jorok. Kagak batal puasa. Tadi aja nonton gak batal. Bukan kata saya, kata ajengan musonib tuh. Au fikrin atau sebab ngelamun ngahayal jorok tidak batal. Silakan Kong. Orang kerjaan. Hah? Atau lu alam ini masalah ganjaran puasanya. Yang penting puasanya mah tidak batal. Rahasia Allah kan puasa. Ya itu akibat mikirin THR Ji, belum turun-turun. Bin udah nelponan dari rumah. Kapan pulang? Ini belum beli daster mama. Anak di pondok belum dikirimin. Ngelamun diantar mah katanya. THR belum cair. Pusing ngelamun. Ketemu lu nama ya aja sih. Oh, nggak batal. Terus sebab mimpi, sebab ngelihat video yang seronok, sebab mikir jorok, nggak batal puasa meskipun keluar air mani. Sekarang gimana kalau sampai keluar air maninya tersebut sebabnya sebab kayak tadi bertemu kulit dengan lawan jenis, tapi bila syahwatin yang di atas mah diiringi dengan adanya rasa syahwat. Ini mah tidak ada rasa syahwat. Ya nggak mungkin terpusat dengan syahwat. Bisa aja terjadi Mas. Kalau bahasa anak pesantren mah peliceng yang namanya begini. Yang tanpa syahwat aja bersentuhan kulit dengan lawan jenis bisa keluar air. Bersentuhan kulit dengan lawan jenis tapi tanpa diiringi dengan rasa syahwat, batal tidak puasanya. Au lamsi bila syahwatin atau bertemu kulit dengan lawan jenis tanpa diiringi dengan rasa syahwat pun itu tidak batal puasa. Contoh kayak kita mungkin ada anak perempuan tapi mau masuk balik masih anak-anak doang, dilihat sama kita, dilihat atau dipegang tangannya, diusap-usap, kan mustahil kalau anak kecil ada rasa syahwat kita. Syahwat itu maksudnya rasa hasrat pengen, atau mustahil sama anak kecil mah sampai dipegang sama kita doang keluar air mani kita cerot, itu nggak batal puasa. Jadi syahwat itu artinya rasa ingin untuk menyetubuhi, itu namanya syahwat. Diusap doang, dipegang doang tuh anak kecil perempuan sama kita, tapi kita sampai keluar air tidak batal puasa. Nggak mungkin. Tapi mungkin, karena saya yakin di sini ada keterangannya. Pasti ada. Pasti ada yang tanpa ada rasa syahwat tapi keluar air. Oh, di sini dicontoh. Namanya itu kata tadi mah pelicengeng. Ya itu Mas Didin. Berarti enggak usah usap-usap, mendingan kayak mesti mandi dulu. Al begini. Alduma imra'atin ila nafsi bihailin apa nih? Batal apa tidak nih? Kita ngerangkul istri kita, tapi ada penghalang, istri kita pakai baju, kita pakai baju, tapi sampai keluar air mani, cerot aja, batal nggak puasa kita? Dirangkul, tapi keduanya ada penghalang. Alduma imra'atin ila nafsihi bihailin, atau tidak batal puasanya sebab orang memeluk perempuan, tapi di antara perempuan dan laki-lakinya tersebut ada penghalang, kedua-duanya pakai baju, keluar air mani, itu pun tidak batal puasa. Tadi mah bertemu kulit, dipegang kek, diusap kek, digesekin kek, diiringi dengan rasa, itu yang ngebatalin.
Yang tidak ngebatalin mah tanpa ada syahwat dan di antara keduanya ada udah titik. Kalau mau protes sama ajengan ke sana. Beres dari saya. Nah, beres selanjutnya. Taukidin ya. Perkara rukun puasa yang nomor kedua yaitu menghindari dari setiap perkara yang bisa membatalkan kita sebut satu yang harus dihindari yaitu memasukkan sesuatu perkara yang dari luar ke dalam lubang yang keduanya menghindari muntah dengan cara ketiganya menghindari memasukkan hasapah ke dalam farji keempatnya menghindari keluar air mani yang diiringi dengan rasa syahwat. Titik sampai di situ itu yang harus dihindari. Kalau sampai itu terjadi, berarti puasa kita batal puasanya. Titik. Nah sekarang nih, konsepnya yang tadi disebutkan. Batal aja. Dalam kondisi seperti apa, yang tadi disebutkan itu bisa membatalkan puasa? Kan orang mah, kata Rasul itu begini, dia nggak dalil. Al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia mah tempatnya salah, lupa, dan gimana tuh kalau nggak disengaja? Tuh kan? Ya, yang tadi disebutin tuh, yang harus dihindari. Gimana kalau nggak disengaja? Pagi-pagi, orang-orang berangkat kerja, biasanya dia mah di motor itu berangkat kerja sambil yang kanan megang gas motor, yang kiri megang rokok. Gelebud aja. Orang-orang juga di jalan pada ngeliatin tuh orang punya otak apa kagak. Bulan puasa begini ngerokok ngelecis begitu. Lupa tadi juga. Yang menang sekarang yang nggak rokok. Segitu. Kopi dikasih ganti Ji. Pagi-pagi ngopi. Nah konsepnya kan ada orang tuh inget sama lupa. Yang tadi disebutkan perkaranya itu yang harus dihindari ketika terjadi itu bisa ngebatalin puasa. Konsepnya zakiron, orangnya ingat sadar kalau lagi puasa, tahu lagi puasa, minum Ji sengaja atau batal. Kalau udah diminum begini mah nih, udah diminum, misalkan udah diminum, astagfirullahaladzim, puasa, lupa, itu nggak batal. Berarti yang lupa mah tidak ngebatalin puasa. Meskipun sampai ewean. Ya sekalian ya saya contohin. Kalau minum makan dong udah biasa. Ewean lupa atau gak batal Gani? Lupa kalau lagi puasa Mas. Istri masak Siapa tahu, makanya ada konsepnya di sini. Siapa tahu Ji, makanya konsepnya di sini jangan pakai logika kita ngehukuminya. Zakiron yang batal mah yang inget kalau lagi puasa tetap makan tetap ini mah dua-duanya si Uje lupa, bininya lupa, saking kepengennya udah tidak berjumpa lama, buka pintu langsung assalamualaikum, waalaikumsalam, papa datang. Biasanya ke kamar langsung dibukain, bininya ngajak ke kamar si Uje-nya buka sepatu, buka celana, cerot aja ketika naik, astagfirullah puasa, aduh astagfirullahaladzim, atuh kagak batal aja terusin puasanya. Yang batal mah ketika ingat astagfirullahaladzim, apa kan kita lagi puasa, iya mah, tanggung lah goyang dikit, nah itu goyang dikitnya itu pada yang ngebatalin. Tuh, zakiron. Yang tadi yang disebut membatalkan puasa mah sikap orang tersebutnya tersebut zakiron, ingat lagi puasa tapi masih mau melakukan hal yang seperti itu. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, memasukkan hasapahnya ke dalam farji perempuan dengan sengaja, ngegesek-gesekin kulit dengan lawan jenisnya dengan rasa syahwat, itu pun dengan sengaja. Kalau lupa mah kita konsepnya sedang berpuasa, tidak batal puasanya. Alhamdulillah. Nah inilah salah satu doanya Rasul.
yang ketika di Sidratil Muntaha ditanya sama Rasul ketika di Isra dan Dimi'rajkan. Kata Allah, ya Rasul Muhammad, sal tu'to, silahkan minta apa yang engkau kehendaki, akan aku kabulkan. Yang tertulis dalam ayat terakhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana, yang sering kita baca tahlil. Benar? Rabbana ya Allah, la tu'akhidna, jangan siksa saya dan umat saya. Inna sina, jika seandainya saya dan umat saya melakukan sebuah dosa, inna sina, kita lupa melakukannya. Ya itu untungnya. Au akhtana, atau tidak bisa ngajar. Ini hikmahnya. Makanya ditarik ke ilmu fikih. Dalam Al-Quran tersebut, puasa kalau kita sengaja makan, kalau tidak sengaja, kalau kita makan, kalau kita minum, kalau kita hubungan suami istri, kalau kita ngeluarin air mani dengan rasa syahwat tanpa kita disadari lagi berpuasa, mah tidak batal. Ini mah zakiron. Ngomongin zakiron doang. Yang kedua, muhtaron ghairi jahilin makdurin. Bisa batal puasa yang tadi disebutkan itu selain orangnya ingat lagi puasa, yaitu muhtaron, keinginan sendiri. Berarti kalau ada orang yang berpuasa dipaksa makan, dipaksa minum, dipaksa ewean sekalian, dipaksa, itu tidak batal maksudnya puasanya. Yang maksa yang gitu. Mas Wanto, iya, puasa, udah kayak biasanya puasa aja pada ini. Udah batal puasa. Wih, dosa puasa ini, puasa wajib ini katanya puasa Ramadan. Kalau kagak dibatalin, hajar. Bedil nih, dipaksa suruh makan pade, nggak apa-apa pade, nggak batal. Asal jangan nanya, nggak habis satu piring, nambah lagi ya. Nah itu yang batal mah tuh. Nggak batal kita makan, kita minum, dan yang tadi disebutkan tersebut bila mana keadaan kitanya selain kita itu lupa, yaitu dipaksa oleh orang, nggak batal puasa. Yang ketiga, gimana kalau orangnya bodoh? Bodoh di sini tuh begini maksudnya, bodoh nggak tahu kalau hukum puasa yang tadi disebutkan itu bisa ngebatalin kalau dikerjakan. Namanya juga bodoh, nggak tahu hukum, bener nggak? Dia mah pagi-pagi ngelecis aja ngerokok. Kira dia mah yang ngebatalin puasa tuh makan doang sama minum. Rokok habis sebungkus. Di mobil. Sambil nge-handset. TikTokan. Bukan sih dia mah kagak ngerokok, bukan ini mah. Keneknya. Tapi yang ngajarin supirnya. Nggak tahu hukumnya kalau kita ngerokok itu batal puasa. Nah, yang ketiganya yang tidak membatalkan puasanya meskipun perkara yang tadi 4 disebutkan, yaitu ghairi jahilin mahdurin, orangnya bodoh, tidak ngerti hukum puasanya. Bodohnya tersebut ada konsepnya, bodohnya udurnya di sini pertama karena mungkin baru masuk Islam, nggak tahu perkara yang ngebatalin puasa. Keduanya ternyata di tempatnya tersebut tidak ada pengajian, tidak ada ulama yang membuka tentang kitab yang perkara membatalkan puasa. Kayak zaman dulu kita susah buat ngaji. Mau ngaji tuh takut sama Belanda ditembak, umpet-umpetan. Sekarang terang-terangan, udah terang, pakai YouTuber, nggak ada yang mau. Nggak tahu takut sama apa ini. Sudah enak, makanan tinggal makan, ngopi tinggal ngopi, ngerokok tinggal ngerokok kalau bawa. Tapi masih ada kagak ada yang mau. Apa harus kembali ke zaman yang dulu gitu? Harus ada Belanda dulu. Daripada mau ngaji, ditembak-tembakin. Naudzubillah ini. Nah, itu bodohnya yang begitu. Kalau bodoh zaman sekarang mah bukan ada alasan. Karena sekarang mah tidak ada orang yang bodoh. Kiainya banyak, majelis taklimnya di mana-mana dibu. Tinggal kita mau kemana berangkat. Waktu dia mah majelis taklim juga sampai ke Papua ngaji juga dia. Orang bodoh masih belajar. Nah, oleh karena sebab itu, wa yuftiru as-shaimu bi syai'in min dalika. Bisa batal orang yang berpuasa sebab perkara yang tadi sudah disebutkan oleh ajengan. Memasukkan perkara dari luar ke dalam tempat yang terbuka, sengaja muntah dengan sengaja,
terus memasukkan hasapah ke dalam farji, mengeluarkan air mani dengan diiringi rasa syahwat. Bisa batal kalau dikerjakan. Ingat, orangnya lagi berpuasa, keinginan sendiri, dan orangnya tidak bodoh. Tapi sebaliknya nih, wa yuftiru as-shaimu bi syai'in min dalika idza ta'amada wahtara wa alima bi tahrimihi au jahilan ghairi ma'durin wala yuftiru bi dalika ma'a nisyanin. Dan tidak batal perkara yang tadi disebutkan bila mana sampai dikerjakan, konsepnya orang tersebut ma'a nisyanin, lupa kalau sedang berpuasa. 2, au ikrohin, dipaksa oleh orang lain. 3, au kana jahilan bitahrimi makduron, orangnya bodoh, tidak tahu hukum perkara yang bisa membatalkan sebab bodohnya makduron, baru masuk Islam atau tidak ada ulama yang memberikan tentang ilmu syarat sah dan rukun batal puasa. Beres, titik. Terus, wa ma'a ghalabati ilqa'i fal istisqa'u muftiratun wa in alima annahu lam yurja' syai'un ila jawfihi biha fahiya muftiratun li ainiha la li udi syai'in min ilqa'i.